Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Nazira? Baik Ibu. Alhamdulillah baik. Tadi di kelasnya lagi belajar atau tidak? Belajar Kalau boleh tahu pelajaran apa? matematika. Siapa bu? Ibu Putu. Oh ibu itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Terus setelah pelajaran itu apa mata pelajaran? Kimia. Berarti tadi sudah izin ya ke ibu Sudah. bahwa Nazira itu dipanggil ke ruang BK ini. Jadi alasan ibu manggil Nazira ke ruang BK ini untuk melakukan konseling ibu bahwa kemarin ada guru yang kasih tahu ibu bahwa Nazira ini jarang mengumpulkan tugas. Terus kalau di kelas itu namanya sering ketiduran. Jadi sebelum kita melakukan konseling ibu itu ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu dilakukan antara konselor dan klien secara tatap muka atau face to face kayak gini dah, ya, kayak ibu sama Nazira. Terus konseling individu itu juga ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, bahwa Nazira itu terbuka atas permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Terus ibu juga terbuka terhadap berdasarkan permasalahannya Nazira. Yang kedua itu asas kesukarelaan, yang dimana Nazira itu sukarela datang ke dengan penuh sukarela datang ke ruangan kelas ini. Terus yang ketiga itu asas kerahasiaan, yang dimana apa kita bahas pada pagi hari ini bersifat rahasia. Ibu akan merahasiakan kepada guru-guru yang lain dan kepada teman-temannya. Jadi sebelum melakukan konseling individu, Nazira akan mengisi surat pernyataan persetujuan konseling ya. Di sini tulis namanya. Oke Bu. Nama. Di belakang juga ada. Belakang. Sudah Ibu. Coba Nazira ceritakan kegiatan sehari-harinya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi saya tuh kegiatan saya sehari-hari kayak pagi, misal pagi bangun, terus siap-siap ke sekolah, nah terus sampai di sekolah belajar kayak biasa, terus pulang sekolah jam 2, terus setelah pulang saya makan siang, dan terus saya ada ikut ekstrakurikuler, saya ikut paskib sama panjat tebing. Nah itu sering banget latihannya. Nah latihan paskib dulu biasanya, nah terus lanjut ke latihan panjat tebing. Nah terus itu kadang pulangnya udah mau maghrib. Nah pas sampai rumah saya mandi, nah terus saya belajar buat persiapan OSN juga Ibu. Nah terus belajar sebentar, nah terus kadang kecapean banget terus ketiduran. Ya terus udah kayak gitu. Berarti tugasnya nggak dikerjain. Iya, kadang pas sampai di sekolah ada teman-teman saya yang ngumpulin tugas, terus saya aja yang belum, saya nggak tahu ada tugas, saya lupa, nah terus nggak paham kerjaan tugasnya karena sering tidur di kelas. Ya, jadi penyebab Nazira jarang mengerjakan tugas itu banyaknya kegiatan yang Nazira ikuti, seperti yang kata tadi. Seperti yang Nazira bilang tadi itu, Nazira mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti panjat tebing, terus apa tadi? Basket. Terus belum lagi apa sih? Persiapan OSN juga Ibu. Apa namanya?
bentar lagi, bulan Juni akhir. Juni. Jadi kegiatan yang didahulukan itu kegiatan akademik seperti mengerjakan tugas yang memiliki batas waktu yang dekat. Terus Nazira itu punya jadwal kegiatan harian atau enggak di rumahnya? Sudah buat atau tidak? Dulu punya Kak, tapi nggak efektif, nggak bisa, nggak ngerti. Kadang nggak saya ikutin. Jadi kegiatan yang Nazira dulu itu seperti mengerjakan tugas yang apa itu? Yang dipukul itu? Deadline? Ya, deadline. Terus sudah Nazira buat jadwal harian tidak? Dulu pernah buat Kak, Tapi tidak. tidak efektif Kak. Saya pernah buat, tapi kadang nggak saya ikutin rencana jadwal harian yang saya buat itu. Nah terus ya udah aku tunda semua tugas-tugasnya. Karena saking banyaknya kegiatan jadi tidak jadwal itu tidak teratur jadi. Ya kayak gitu Ibu. Sekarang Ibu apa ya kasih tahu cara menyusun jadwal harian yang Boleh Ibu, gimana caranya ini membuat? yang pertama itu kayak gini. Catat semua kegiatan yang harus dilakukan seperti sekolah, belajar, istirahat, ibadah, kayak gitu dah kegiatan-kegiatan Nazira yang dilakukan. Terus yang kedua itu tentukan prioritas kegiatan, dahulukan kegiatan yang paling penting dan mendesak seperti belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Karena Nazira itu kan tidak bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas karena banyaknya kegiatan ekstrakurikuler. Ya Ibu. Dua-duanya penting sih, kegiatan dari sekolah terus mengerjakan tugas juga penting. Tapi harus bisa membagi waktunya. Dan yang ketiga itu buat pembagian waktu yang jelas, tentukan jam untuk setiap kegiatan agar tidak saling tabrakan. Seperti misalnya Nazira itu mau belajar pas malam itu jam berapa? Misalnya jam 8 sampai jam 9 atau 10. Jam 10 itu bisa Nazira istirahat. Ya, terus yang keempat itu sisihkan waktu buat istirahat agar tubuh dan pikiran tetap segar. Yang kelima itu tulis jadwal secara rinci dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang keenam itu laksanakan dan evaluasi, periksa setiap hari apakah jadwal itu sudah dijalankan dengan baik dan melakukan penilaian jika diperlukan. Jadi itu cara menyusun jadwal harian. Oke, paham Ibu. Ya. Jadi yang tadi itu solusi dari Ibu cara membuat jadwal yang baik dan benar. Terus apa tanggapan Nazira tentang jadwal harian yang tadi Ibu ajarkan itu? Jadwal harian yang Ibu ajarin tadi gampang, mudah dimengerti. Nah terus kayaknya itu lebih efektif dari jadwal harian yang saya buat sebelumnya. Dan saya tuh mau coba terapin terlebih dahulu jadwal yang Ibu ajarkan tadi. Ya, Nazira itu pasti bisa terapin jadwal yang tadi Ibu ajarkan itu. Semangat dan apa namanya? Semangat dan terus mengenal waktunya yang baik. Pulang dari sini. Ya, jadi itu solusi dari Ibu cara membuat jadwal yang baik dan benar. Apa tanggapan Nazira tentang jadwal yang Ibu ajarkan tadi itu? Nah, jadi yang Ibu ajarin tadi cara buat jadwal hariannya itu mudah dimengerti. Nah, terus lebih baik dibandingkan jadwal harian yang dia buat yang kemarin. Ya, yang saya buat sebelumnya. Nah, yang Ibu ajarin ini kan lebih gampang. Nah, saya mau coba itu dulu, Mas, coba terapin dulu di rumah, buat atur
jadwal kegiatan saya kayak ngerjain tugas, kayak ekstrakurikuler di sekolah, harus istirahat juga. Nah, saya mau coba buat tergerak. Ya, Ibu percaya Nazira dapat terapkan jadwal yang sudah Ibu ajarkan tadi itu, tetap semangat dan terus berlatih untuk mengelola waktunya yang baik. Ya, makasih Bu. Ya, selanjutnya Lydia akan mengisi kepuasan konsumsi terhadap proses ujian. Ini kan ada pertanyaan pertama, penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda, yaitu kemudahan guru BK untuk diajak berbicara, yaitu kepercayaan Anda kepada guru BK dalam kegiatan konseling individu ya. Yang keempat, tercapainya pemecahan masalah dalam kegiatan konseling. Itu Sudah Ibu. terima kasih sudah mengisi kepuasan konseling terhadap proses kegiatan konseling. Terus apa yang Nazira rasakan setelah menceritakan masalah yang sedang Saya merasakan sibuk kemarin-kemarin kan banyak jadwal saya padat tuh sampai keteteran semua, sampai kecapean juga, nggak tuh sampai ketiduran juga di kelas. Tugas-tugas itu juga nggak dikerjain. Nah, setelah saya ceritain, jadi saya paham ternyata saya tuh perlu buat jadwal harian, buat menyusun rencana kegiatan saya sehari-hari biar nggak keteteran dan semuanya tuh lancar. Nah, saya lega banget sih Bu. Ya, jadi sebelum Ibu menutup konseling individu pada hari ini, nanti Ibu kasih tahu pertemuan selanjutnya. Oke Bu. Bisa di ruangan BK atau di ruang kelas. Nah, nanti Ibu kasih tahu jadwal konseling individu selanjutnya. Jam berapa dan hari apa? Iya Bu. Sekian konseling individu pada hari ini Ibu tutupan. Iya Bu, terima kasih. Silakan langsung masuk kelasnya ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.